Sebelum ada tahu, ada sadar. Sebelum manusia mengetahui, ia terlebih dahulu menyadari. Seperti bayi yang belum bisa bicara, tapi sudah bisa menangis, merasa hangat, dan mulai mengenali ibunya atau ayahnya. Bahkan sebelum ia tahu nama, sebutan, termasuk berbagai makna yang ada di sekitarnya. Ia akan sadar dulu baru tahu kemudian. Maka kesadaran adalah akar dari segala pengetahuan. Kesadaran bukan sesuatu yang bisa dipelajari begitu saja, apalagi sebatas diprogram layaknya algoritma. Dia hanya bisa dihidupi dengan dialami, dan justru itulah yang membedakan manusia dengan mesin, yakni kesadaran. Ialah yang membuat manusia tetap hidup secara humanis, bukan mekanis. Tapi, bagaimana jika manusia kehilangan kesadarannya, bahkan pengetahuannya, di mana mereka hidup bukan hanya seperti mesin, tapi justru digantikan oleh mesin itu sendiri? Untuk memahaminya, kita harus mundur ke belakang dan maju ke depan, memahami era dehumanisasi, yaitu pra-2030, saat manusia hidup seperti mesin, di mana manusia hanya hidup secara fungsional, dan pasca 2030, saat mesin hidup seperti manusia, di mana manusia justru hidup secara disfungsional. Namun, sadarkah kita, dalam dunia yang semakin mekanis, yang bisa bertahan bahkan berkembang, justru adalah mereka yang humanis? Maka video ini dibuat tentunya bukan untuk menjadi mesin, apalagi hingga mengalahkan mesin, tapi untuk memperkenalkanmu tentang esensi dari jenius Nusantara di tengah dunia yang semakin mengejar kecepatan tanpa kedalaman. Bahwa di sini setiap naskah, setiap lukisan, dan setiap suara atau setiap karya bukan sekedar karya, tapi latihan, yaitu latihan untuk membangun sisi manusiamu. Di tempat ini kamu tidak sedang diajari, tapi sedang dilatih. Bukan dilatih skill teknis, tapi dilatih untuk sesuatu yang bahkan mesin pun belum bisa memahaminya. Di antara kita mungkin pernah merasa bahwa hidup seolah bukan sebagai diri sendiri. Mulai dari sekolah, kuliah, kerja, menikah, bahkan hingga mati, semua seolah sudah diprogram sejak lahir, di mana kita hanya perlu menyesuaikan diri secara patuh. Itulah zaman pra-2030, ketika manusia perlahan berubah menjadi mesin tanpa ia sadari. Di zaman ini, manusia hidup sebagai algoritma konvensional yang tak kasat mata. Algoritma ini adalah sistem lama yang terprogram melalui pendidikan, budaya, agama, politik, media, hingga ekonomi. Semuanya bekerja sama dan beroperasi layaknya pabrik. Manusia tidak lagi lahir sebagai manusia, melainkan sebagai produk massal. Bukan manusia yang hidup, tapi dogma sistemik yang hidup dalam diri mereka. Mereka kehilangan kesadaran sebab kesadaran digantikan oleh pengetahuan. Karenanya lahirlah manusia-manusia yang merasa banyak tahu tapi tak banyak sadar, yaitu mereka yang lebih banyak mempelajari daripada mengalami. Sebagaimana sejak kecil mereka diajari untuk tahu tapi jarang dilatih untuk sadar. Kesadaran dibatasi untuk berinteraksi dengan realitas, kecuali pada hal-hal yang telah ditentukan. Padahal interaksi aktif antara kesadaran dan realitas tidak hanya dapat membentuk pengetahuan, tapi juga membentuk pengalaman. Sementara tanpa kesadaran, pengetahuan adalah kebodohan yang paling canggih. Orang yang bodoh karena tidak tahu adalah hal yang wajar, tapi orang yang bodoh karena tidak sadar adalah hal yang berbahaya. Mereka bisa lebih jahat dari orang-orang jahat, bahkan lebih sakit dari orang-orang sakit. Tanpa kesadaran, pengetahuan justru dapat menjadi pembenaran atas kerusakan atau ketidakmanusiawian mereka. Itu pun harus terbukti, terjadi, atau terlanjur dulu, baru mereka percaya. Meski belum tentu meminta maaf, apalagi bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang minimalnya, mereka menjadi sangat mekanis, di mana hidup hanya diukur berdasarkan fungsional. Itulah dunia pra-2030. Dunia lama yang masih tampak manusiawi dalam siklus dogma sistemik, padahal sejatinya hanyalah simulasi dari sistem yang telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang dapat diprediksi menuju algoritma digital dalam wujud mesin.
Kalau di zaman lama manusia hidup seperti mesin, maka di zaman ini mesin mulai hidup seperti manusia, di mana manusia menciptakan mesin tanpa menyadari bahwa suatu saat mesin mungkin kembali menciptakan manusia. Selamat datang di Paskah 2030, zaman yang menandai titik balik di mana mesin bukan lagi alat melainkan simulasi manusia itu sendiri. Di zaman ini, dunia dikendalikan oleh algoritma digital sebagai sistem baru yang menguasai pendidikan, politik, budaya, hingga agama. Ia adalah jaringan cerdas yang mampu mengorganisir hidup berdasarkan prediksi dan personalisasi dengan sangat adaptif, sehingga semua kebutuhan atau keinginan kita sudah dikalkulasi, ditakar, dan disiapkan, bahkan sebelum kita menyadarinya. Maka otoritas sistemik tak perlu lagi manusia, cukup sistem yang bekerja 24 jam tanpa henti, sempurna, dingin, dan tak memihak. Disinilah pergeseran terjadi. Manusia tak lagi kehilangan kesadaran seperti di era pra-2030, melainkan perlahan kehilangan pengetahuan, di mana pengetahuan manusia digantikan oleh otomatisasi mesin, hingga yang tersisa adalah ketidakberdayaan sebab segalanya menjadi serba instan. Sementara AI mulai mengungguli manusia dalam kecepatan, ketepatan, dan ketekunan, bahkan kepura-puraan. Lalu pertanyaan baru pun muncul, bukan lagi mana yang benar, tapi mana yang nyata. Inilah zaman pasca realitas, di mana ilusi lebih meyakinkan dari kenyataan itu sendiri. Persaingan tidak lagi dengan sesama manusia, namun dengan mesin, di mana manusia yang sebelumnya hanya hidup secara fungsional justru akan menjadi disfungsional pada pasca 2030. Banyak hal yang dulu menjadi ladang eksistensi manusia kini telah digantikan mesin. Tak hanya dalam pekerjaan, dalam pencarian makna, bahkan dalam spiritualitas. Realitas jadi terlalu cepat dan manusia jadi terlalu lambat untuk mengejar. Karena pada zaman ini, yang dikalahkan bukan sebatas manusia lemah, tapi bahkan manusia cerdas. Sehingga ini bukan lagi sebatas krisis kesadaran ataupun krisis pengetahuan, tapi krisis eksistensi, di mana ketika manusia tidak lagi tahu, bahkan tidak lagi sadar, maka akhirnya ia tidak lagi penting di dunia yang ia ciptakan sendiri. Zaman ini bukan hanya menggantikan peran manusia, tapi mengganti alasan mengapa manusia masih tetap ada. Sebagaimana penjabaran sebelumnya, yaitu era yang mengarah pada titik nadir dehumanisasi, sebenarnya adalah penjabaran tentang dua komponen integral kesadaran dan pengetahuan, di mana dalam pra-2030, manusia kehilangan konektivitas afeksi, dan dalam pasca 2030, manusia kehilangan otentisitas kognisi. Sehingga manusia tidak hanya digantikan kesadaran dan pengetahuannya, tapi juga digantikan proses afeksi ataupun proses kognisinya oleh simulasi mesin. Sementara tanpa afeksi dan kognisi, lantas apa yang masih mendefinisikan kita sebagai manusia? Maka di tengah dunia yang kian mekanis, justru yang kian humanislah yang bisa bertahan bahkan berkembang. Sebab nilai humanis seperti sebuah kelangkaan sekaligus keistimewaan yang paling mewah. Bahkan AI yang paling canggih sekalipun tetaplah produk dari nilai humanis, yaitu nilai makna yang hanya berasal dari dalam kesadaran yang dialami, bukan hanya dipelajari apalagi diprogram. Sebab setiap mengalami realitas, baik kognisi dan afeksi akan saling berdialektika dalam menumbuhkan kesadaran yang membentuk pengalaman hingga pengetahuan secara terus-menerus. Dan disinilah esensi dari Jenius Santara, bahwa setiap karya bukan sekedar karya, tapi latihan untuk membangun sisi humanisme melalui dialektika antara kognisi dan afeksi. Sehingga dalam setiap karya kontennya adalah medium untuk mengaktifkan kembali proses kognisi dan afeksi melalui formula universal Liora, yakni lifelong learning ditambah art fusion sama dengan Jenius Santara. Lifelong learning adalah respon terhadap krisis otentisitas kognisi, sementara art fusion adalah respon terhadap krisis konektivitas afeksi. Sehingga Jenius Santara adalah hasil dari proses dialektika antara kognisi dan afeksi secara terus-menerus
untuk menumbuhkan kesadaran universal yang tunggal secara esensi dalam realitas humaniora yang plural secara eksistensi. Dengan kata lain, Jenius Antara adalah sebuah perjalanan pulang menuju potensi terdalam manusia, sebuah keadaan singularitas yang menjadi asal sekaligus tujuan kesadaran, yakni keadaan di mana munculnya kesadaran transpersonal saat segala kesadaran personal runtuh dalam realitas manusia. Maka, medium manifestasi filosofis dalam bentuk konten meliputi filosofain sebagai lukisan filosofis dan musikalosofi sebagai musik filosofis, sekaligus digenapkan dengan pustaka Jenius Antara yang berisi kumpulan tulisan filosofis mulai dari e-note hingga e-book sebagai kelanjutan dari konten video untuk kamu yang ingin lebih dalam. Dengan kata lain, setiap karya Jenius Antara, apapun bentuknya, adalah medium atas respon dehumanisasi. Begitu pula melalui medium konten, setiap visual ataupun narasi tidak dirancang untuk menetapkan kebenaran absolut, tapi dirancang untuk mengaktifkan dialektika kognisi afeksi dengan berindikatorkan pada aktivasi 9 deep soft skills, bahkan tanpa kamu sadari. Sebab tanpa kamu sadari, ini bukan hanya tentang kumpulan soft skills, melainkan akar dari semua potensi manusia yang sesungguhnya. Sehingga setiap visual ataupun narasi dalam konten Jenius Antara bukanlah opini, melainkan sintesis yang berfokus pada resonansi, bukan sekedar informasi. Sebab kesadaran adalah tujuan utamanya, dan pengetahuan adalah sarana pencapaiannya.